Pemirsa, apakah ujian bertubi-tubi yang dihadapi Gus Imin tidak lepas dari statusnya sebagai bakal calon wakil presiden Anies Baswedan? Benarkah Gus Imin diusik intrik? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan analis politik Syahganda Nainggolan. Selamat malam Pak Jazilul, Pak Syahganda. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, oke. Oke, Pak Jazilul, saya mulai dari Anda. Gus Imin kan sudah hadir di lokasi ya, tapi batal membuka acara MTQ di Kalimantan Selatan. Ada apa? Ya, tentu kami merasa bahwa ujian yang bertubi-tubi ini bukan tanpa sebab. Karena memang begitu dideklarasikan pasangan Mas Anies Gus Muhaimin, ini memang terjadi suasana yang gegap gempita sambutan dari masyarakat. Ini makin menguatkan habis ini ada ujian. Sebab apa? Karena sebelumnya Mas Anies pun itu digarap 13 kali gelar perkara. Pasti akan nunggu giliran. Ternyata betul. Ternyata kemudian muncullah beberapa ujian ketika pasangan Amin ini disambut dengan narasi dan semangat dari masyarakat yang luar biasa selama ini. Nah, oleh sebab itu tentu Gus Muhaimin, apalagi beliau ini juga yang dulu ikut juga merumuskan undang-undang KPK dan lain-lain, pasti beliau akan taat hukum. Dan kami juga akan menghadapi ujian ini sebaik-baiknya. Nah, setelah itu muncul lagi ujian. Justru ini dari aparat pemerintah daerah, bupati yang keberatan atas kehadiran Gus Muhaimin yang menurut saya sebabnya tidak masuk akal. Karena katanya Pak Muhaimin tidak diundang. Padahal Pak Muhaimin ini jelas seperti sampaikan Pak Muhaimin itu diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama. Terus beralih kepada alasan berikutnya, ini sebab acara ini anggarannya dari APBD. Loh, APBD ngundang artis, ngundang pelawak itu biasa. Nah, ini acara yang menurut saya sakral. Saya yakin masyarakat Tanah Laut ini memberikan apresiasi terhadap kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ini. Dan sedikit Zilvia, pejabat yang peduli dengan acara Musabaqah Tilawatil Quran ini. Nah, Pak Muhaimin ini inisiator Nusantara Mengaji, sudah menjadi mitra JKH sudah lama. Maka mengagetkan tiba-tiba di sana bahkan konon bupati menyambut aja tidak mau. Bupati, kepala pemerintah daerah dihadiri oleh Gus Muhaimin selaku wakil ketua DPR yang selama ini saya sering mengikuti acara-acara Nusantara Mengaji tidak ada masalah. Kenapa setelah itu sehari setelah itu muncul kasus yang menurut saya ada keberatan lah dalam tanda kutip dan bisa disebut penolakan atas kehadiran Gus Muhaimin. Nah, padahal Gus Muhaiminnya sudah sampai ya, Pak Jazilul. Gus Muhaimin sudah sampai, kemudian katanya juga sudah sempat mau berfoto di acara tersebut, tapi backdropnya itu sengaja dimatikan. Benarkah demikian? Ya, itu pernyataan Gus Muhaimin dan pernyataan teman yang mendampingi Gus Muhaimin. Biasanya saya ikut mendampingi acara-acara Al-Quran karena saya ini ketua alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan sekaligus koordinator Nusantara Mengaji. Kebetulan karena saya tugas di Jakarta, saya tidak bisa mendampingi. Namun saya sangat sayangkan, ini acara keagamaan, ini acara syiar Islam. Tidak banyak tokoh yang peduli. Katanya mengundang Menteri Agama. Menteri Agama tidak hadir. Katanya mengundang menteri yang lain atau wakil menteri juga tidak hadir. Ini wakil ketua DPR. Memang Gus Muhaimin secara langsung tidak ada hubungannya dengan acara MTQ. Tapi secara kultur selama ini Gus Muhaimin sangat memberikan perhatian kepada Al-Quran. Sudah kemudian
Pak Muhaimin meninggalkan kira-kira izin kepada KPK untuk menunda pemeriksaan untuk acara yang menurut saya penting. Acara ini bukan dibuat-buat. Oke, baik. Kok bisa lah Baik bupatinya Pak begitu Jazilul. itu. Saya geser dulu ya ke Pak Syaganda untuk mengetahui analisanya bagaimana. Pak Syaganda, kalau kita lihat kejadian demi kejadian yang dialami Gus Imin ini, bisakah dilepaskan dari intrik politik pasca Gus Imin menjadi bacawa presnya Anies? Terima kasih Bu Zilvia. Ini pertama saya ini agak-agak gila juga nih Cak Imin ya. Ini saya ini melihat big data saya, kenaikan popularitas Cak Imin Anies ini naik 15% dalam satu hari ini. Ini gila ini. Kemarin itu dari 31 Agustus sampai 3 September, itu posisi pemberitaan itu positif 62%. Sekarang dalam satu hari 3 ke tanggal 4 yang dipantau oleh big data dari tim saya, itu naik 15%. Jadi apa artinya? Artinya kalau rakyat Indonesia ini semakin hari ya Cak Imin ini dianiaya, semakin hari Cak Imin ini dikriminalisasi, semakin hari Cak Imin ini dianggap musuh kekuatan negara, ya maka ini bisa jadi Cak Imin akan naik terus, jadi popularitas mereka ini, keterpilihan atau kesayangan masyarakat kepada Cak Imin dan Pak Anies ini bisa 100% sebelum pemilu. Jadi pas pemilu bisa 1 kali putaran. Makanya kemarin di Metro TV saya kemarin bilang ini kelihatannya memang tanda-tanda 1 putaran. Jadi memang high risk, high return ya. Kalau rakyat sih udah nggak ada yang percaya sama KPK, kan Ibu Megawati aja sebagai pendiri KPK tanggal 21 Agustus sudah minta kepada Pak Jokowi untuk KPK dibubarkan. Ya, itu artinya sebenarnya orang tahu. Jadi kalau kita lihat di uji publik, apakah rakyat memilih KPK atau memilih Cak Imin ya? Kalau KPK beralibi bahwa dia ini patuh pada hukum, ya itu kan katanya. Ya saya sebagai aktivis oposisi 9 tahun, saya kan tahu bahwa tebang pilih, kriminalisasi apa itu kan sudah menjadi mainan sehari-hari ya. Kenapa Anda menduga ini kriminalisasi, Pak Syaganda? Ya kalau bahasa saya itu kan bahasa politik, saya nggak ngerti bahasa hukumnya. Tapi dulu ketika Cak Imin sama Prabowo 1 tahun, ya itu tidak ada apa-apa. Perkara ini dari 2012, artinya perkara ini kalau dia mau selesaikan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, capek ngitungnya kan saya kan. Tapi kenapa tiba-tiba ya Juli baru dimainkan oleh KPK. Jadi semua orang-orang di Indonesia ini mayoritas itu ya, kecuali di kelompok-kelompok yang ditinggalkan. Kan saya lihat tadi Habibur Rahman yang merasa ditinggalkan, dia bilang wah mengapresiasi KPK ya, dari Gerindra. Kemudian ada beberapa dari kelompok yang nggak senang Cak Imin pindah dari Gerindra ke kubu perubahan. Tapi misalkan orang yang aktivis seperti Masinton Pasaribu yang menurut saya adalah orang idealis ya, walaupun dia PDIP, dia bilang nggak boleh dong seperti ini di tahun-tahun politik tiba-tiba main politisasi hukum, kriminalisasi. Begitu juga saya lihat Twitternya musuh Muhaimin quote and quote ya, tanda petik keluarga Gus Dur, Alisa Wahid ya. Itu dia Twitternya kok dia bilang saya meskipun saya tidak cocok sama Pak Muhaimin, tapi dalam hal ini saya bela Pak Muhaimin. Nah, jadi artinya ini orang udah tahu ya. Jadi silahkan aja KPK ya, dia itu mau bermain api ya, atau dia kembali membuat KPK ini sebagai betul-betul alat independen ya yang dipercaya rakyat. Nah kalau dia alat independen, lihat tanda-tanda ya bahwa sekarang rakyat itu nggak suka Cak Imin diperiksa gitu loh. Pak Syaganda, kalau Anda menduga KPK bermain api, memangnya apa kepentingan KPK? Kalau begitu siapa juga mastermind di balik ini? Ya kalau cawe-cawe itu kan sudah diistilahkan oleh Pak Jokowi ya, bahwa dia cawe-cawe ya. Tapi cawe-cawe dalam konteks KPK kan kita belum tahu siapa. Saya sih belum bisa tahu apakah Jokowi, apa kekuatan-kekuatan lain yang anti pada Pak Muhaimin pindah ke kubunya perubahan ya. Tapi kan politik ini demokrasi kita demokrasi barbar. Saya bilang demokrasi barbar itu kenapa? Karena sudah setahun 2 tahun ini selalu kecenderungannya itu tidak membebaskan ya orang-orang secara ya free market competition, secara bebas, secara independen ya untuk memilih di mana dia berkoalisi.
Oke. Ya, saya kan kaget. Baik. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Anies Baswedan kebetulan ya, di Abraham Samad Channel. Saya ketemu Pak Anies, dibilang Pak Anies, Saganda dia bilang, Caimin ini pindah bukan karena kepentingan pragmatis, bukan karena dia sudah dibisikin Kiai Pak Jazilul yang anaknya Pak Asad Arifin. Ya, Khalil Asad. Khalil Asad dia bilang, jadi ini mimpinya kayak Khalil Asad itu harus pasangan dengan Pak Anies. Baik. Mimpinya yang sama kayak Haji Thohipur harus dengan Pak Anies. Jadi ini ulama-ulama besar yang dari zaman Pak Harto ya, kalau orang nggak kenal Samsul bapaknya itu Soeharto itu paling segan sama dia. Ini artinya Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas Islam ya jangan tidak menghargai. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Jazilul Fawait dan juga Syahganda Nainggolan. Pak Jazilul, dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker itu kan terjadi 2012 lalu. Tapi baru diusut setelah 11 tahun berlalu. Janggalkah ini buat PKB? Tentu kalau saya bilang janggal nanti dikira subjektif. Biarlah publik atau seperti Pak Syahganda Nainggolan yang memberikan pernyataan. Namun rasa-rasanya kalau dilihat dari ini anak baru lahir, itu sampai usia kelas 5 SD kira-kira itu baru ditemukan. Kemana saja bertahun-tahun itu. Maka sulit rasanya bagi saya secara pribadi untuk mengatakan ini tidak janggal. Padahal biasanya dalam 12 tahun kasus itu sudah di-PTS-kan sebagian. Apalagi kalau kita merujuk pada edaran Kejaksaan Agung yang yang menyampaikan bahwa ketika terjadi proses legislatif, DCT, DCS itu diminta supaya aparat penegak hukum utamanya kejaksaan supaya menghentikan prosesnya, ditunda sampai nanti setelah proses pemilihan. Kenapa KPK tidak menggunakan pendekatan itu? Tentu saya menghargai dan menghormati. Namun kemudian tidak bisa dipisahkan antara kasus yang muncul ini dari dugaan publik bahwa ini terjadi seperti Pak Syahganda sampaikan, ini terjadi kriminalisasi. Bagi kami ini ujian. Tentu akan kami hadapi seperti Pak Muhaimin sampaikan tadi. Baik. Namun lebih dari itu, Zilvia, kami tadi siang sudah fokus rapat kerja sama dengan Nasdem, tim kerja pemenangan nasional, kita menginstruksikan seluruh DPC, DPW sampai ke ranting untuk mulai bekerja. Hal-hal yang kaitannya dengan ujian seperti ini tolong dijelaskan kepada publik dengan baik. Ya, tapi kan Jazilul, KPK mengatakan bahwa sprindik ini sudah keluar sejak Agustus 2023 atau sebelum Gus Imin itu dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies. Jadi dengan timeline seperti itu, apakah PKB masih melihat ini ada dalam tanda kutip kesengajaan untuk memanggil Caimin? Dilihat saja pada hari-hari ini terjadi kegaduhan, tuduhan kepada KPK dari publik bukan dari PKB. Itu artinya bahwa proses yang dilakukan ini tidak melihat perkembangan politik yang ada, perkembangan publik yang ada. Justru bagi kami ini melihat akan menjadi kerugian buat KPK. PKB sayang KPK. PKB terus mendukung KPK. Namun kalau publik mengatakan seperti disampaikan tadi, mengatakan bahwa ini terjadi kriminalisasi atau politisasi hukum, itu akan menghilangkan simpati masyarakat. Nah, oleh sebab itu kembalikanlah KPK ini sesuai kepercayaan masyarakat yang diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Terus terang PKB Gus Muhaimin tidak akan menghindar dari proses ini. Justru Pak Muhaimin tetap berkomitmen kuat untuk pemberantasan korupsi termasuk penguatan KPK. Mudah-mudahan Gus Muhaimin nanti
Pak Anies, Pak Muhaimin terpilih menjadi presiden, komitmennya semakin menguatkan KPK. Tidak Oke. menjadikan KPK sebagai alat politik. Baik, Pak Syaganda, Anda melihat ujian demi ujian yang dialami oleh Gus Imin ini justru akan membuat citra dari seorang bacawa pres yang baru muncul ke publik ini menjadi buruk atau justru bisa menambah amunisi citra positif buat Gus Imin? Saya udah sebut tadi bahwa itu naik 15%. Ya, pasangan Anies Muhaimin ini dalam pemberitaan media dalam satu hari tanggal 3 ke tanggal 4. Ya nanti saya datanya bisa saya kasih ke Pak Jazilul ya. Itu artinya gini, ini kan orang sudah melihat bahwa Pak Muhaimin ini ya ketika dia bersama Anies Baswedan, ya mereka itu mau melakukan perubahan-perubahan besar bangsa ini ya sebagaimana mereka pidatokan di Surabaya kemarin. Nah, komitmen ini yang sebenarnya KPK itu harus memberi jalan pada mereka. Ya jangan kemudian itu melakukan hal-hal yang bisa membuat satu kegaduhan, yang kedua itu kan berusaha untuk melakukan karakter assassination. Ya itu kemudian tiba-tiba ada bupati yang nggak hormat lagi sama wakil ketua DPR, nggak hormat lagi sama ulama seperti Caimin yang datang dari Jakarta. Ya dia quote and quote mengusir Caimin balik lagi dari sana ke Bubuh Laut ya apa namanya itu daerahnya Tanah Laut ya balik lagi. Itu kan gimana ya, ini kan maksudnya kesintingan ketidakwarasan hidup-hidup dalam demokrasi seperti ini udahlah cukup dong. Sekarang kalau memang kita mau kompetisi seperti tadi ditayangkan Pak Prabowo menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama Yeni Wahid, itu kan bagus, nggak ada masalah, kita apresiasi aja. Kan nanti kan yang paling penting kan bagaimana Caimin ini mengkampanyekan ide-ide perubahan yang dia inginkan, seperti salah satu yang saya tahu dari pasangan ini adalah strict dalam anti korupsi, memiskinkan ya koruptor-koruptor. Itu kan sudah diumumkan oleh Pak Anies bahwa mereka akan memiskinkan para koruptor. Dan itu berani Pak Imin sama Pak Anies ini masuk pada area yang begitu ngerinya, melawan oligarki, melawan mafia-mafia dan lain-lain. Ini ya, sekali lagi jadi kesimpulan saya ya, paling baik buat saya sebenarnya ini Caimin dan Nasdem dan lain-lain ya coba berunding dengan Ibu Megawati, karena Ibu Megawati udah minta KPK dibubarkan itu tanggal 21 Agustus kemarin. Dia ngasih statement di PPIP, sebentar 1 menit lagi. Itu bagaimana caranya mereka bersama-sama supaya apakah melalui DPR atau melalui siapa supaya di moratorium dulu di KPK. Jadi KPK dibekukan dulu ya sampai selesai pemilu. Menurut saya begitu, supaya nggak ada celah-celah lagi untuk politisasi. Baik, Pak Syaganda. Ya, terakhir saya ingin ke Jazilul, Pak Jazilul, untuk mengomentari di saat ada gunjang-ganjing soal ujian-ujian yang dihadapi Gus Imin, ada pertemuan hari ini antara Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid. Yeni Wahid pihak yang selama ini dinilai berseberangan dengan Gus Imin. Bagaimana Anda melihat pertemuan hari ini? Apakah ada hubungannya dengan deklarasi Gus Imin sebagai bacawa pres Anies? Ya tentu di musim politik ini pastilah ada hubungannya. Namun kami melihat itu silaturahmi kekeluargaan saja. Yang jelas mesin PKB sudah jalan, sudah gerak sampai ke akar. Dan ini betul-betul persatuan umat. Ini betul-betul bersatunya dua aktivis. Pak Saganda ini aktivis. Yang diharapkan, yang namanya aktivis itu biasanya dia memimpin dalam keadaan krisis. Saya yakin ujian-ujian yang ada ini nanti akan dibereskan. Urusan ekonomi, urusan kemiskinan, saya pikir itu lebih kita pikirkan daripada sekedar tarik sana tarik sini. Yang jelas data yang Pak Saganda sampaikan tadi, tentu kami juga menginginkan sebagai bagian untuk merancang kekuatan. Yang jelas sampai detik ini hanya ada satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita tunggu nanti Pak Saganda setelah ada pasangan lagi nongol, apakah sedahsyat itu getarannya. Saya pikir itu lebih baik, itu yang kita pikirkan daripada ngelihat tetangga bertemu dengan siapa, untuk apa. Saya pikir itu tidak penting. Saat ini kepentingan kami
menjelaskan visi kepada masyarakat, menggerakkan seluruh kekuatan untuk menuju kemenangan, untuk menuju perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, baik, Saya kalau pikir lebih begitu. penting. Kita nggak usah Iya. tengok-tengok tetangga, Mbak Sylvia. Tapi Oke, Pak Jazilul. kemenangan satu Siap, putaran terima dong, kasih jangan kalau dua begitu. putaran. Ya. Tidak usah tengok tetangga, kita tengok saja besok ya bagaimana Gus Imin juga menghadiri pemeriksaan di KPK akan seperti apa dinamika yang terjadi. Terima kasih Jazilul Fawait dan juga Syahganda Nainggolan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News Terima hari ini. kasih Bu Zilvia, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.